Hai Anovers semuanya, kembali lagi di channel kesukaan kalian, Anomali. Wadah di mana horor dan supranatural bertemu menjadi spiritual. Di video kali ini kami akan bercerita kisah klien kami yang iblisnya menangis kena mental gara-gara digerecokin sama kubukanan ketika iblisnya berusaha bekerja. Dan juga di video ini kami akan cerita kisah klien kami yang adalah seorang ibu yang hampir menghabisi anaknya sendiri, lalu dia ingin bundir. Gimana kisahnya? Stay tune. Sebut saja klien kami namanya Megumi. Kali ini kami pakai nama Jepang. Anaknya bernama Hiro. Mereka berdua orang Indonesia. Mentang-mentang habis makan oyakodon nih. Jadi Megumi dan Hiro. Anaknya ini keterlambatan bicara. Usianya berapa? 7 tahun atau 6 tahun? Kayaknya 7-8 tahun. Iya, 7-8 tahun. Lalu anak-anaknya itu, selain dia keterlambatan bicara, si Hiro ini, dia sering marah-marah, banting-banting barang ke suatu spot di rumah. Ada satu spot tertentu. Itu Megumi nanya ke kami kayak, ini anomali gangguan astral atau psikologis atau emang apa, medical atau apa gitu. Lalu kami scan dan ada beberapa hal yang kami temukan. Pertama, kami mesti membagi dulu bahwa sebenarnya di kasus ini kami melihat ada 2 kasus yang terjadi independen. Satu ada emang medis ada, satu lagi gaib. Nah yang lucu tuh yang gaibnya. Kami cerita medical dulu deh. Medical ini gue kaget ketika gue nge-scan kayak episode sebelumnya tuh yang kayak mesin fotokopi gitu. Anaknya dibawa sih kayak fit call gitu. Terus gue ngelihat kayak ini si Hiro ini sering ngelus-ngelus dada ya. Ingat gak? Ini bau-baunya kakaknya cerita lagi dari awal sampai akhir nih. I can smell that. See? The smell. Nanti yang untuk gaibnya ntar aku cek. Oke. Jadi aku closing aja. Editor tolong dong, ini muka-muka high micin ini nih, lihat tuh, Aileen terutama. Itu the face of too much micin, lihat. Ngantuk. Senyum tadi, ambil kamera kamu ke Aileen tadi. Oke, lanjut. Mari kita finishing. Dan betul kata Megumi bahwa iya, Hiro itu sering kayak ngusap-ngusap. Kalau gue sih nggak bilang neken dada, tapi memang gue nanya sama Megumi kayak, ini Hiro ini ada kondisi medis nggak di dada? I don't know what it is yet. Gue nggak tahu itu apa. Tapi pokoknya gue ngeliat ada anomali energi di sini. Dan Megumi bilang iya, Hiro tuh sering neken-neken dada gitu. Ternyata setelah kami scan, itu tuh bentuk Hiro tuh mendem. Jadi kalau udah pressure-nya terlalu kuat, pressure apa ntar dulu ya, pressure terlalu kuat, dia kayak sakit dadanya. Dan ternyata itu ada hubungannya dengan dia kesel, marah, ada hubungannya dengan cara didik orang tua. Nanti Aileen akan bantu jelasin di yang bagian itu. Oke? Terus ada lagi, gue nge-scan, gue nanya, gue dapat vision Hiro itu begini-gini nih. Gue juga nggak tahu kenapa. Dan ternyata betul, kata Megumi, tangannya diusap dan digaruk-garuk. Sisanya sih yang medical kita ini makanan, racun tubuhnya buat si Hiro. Antara lain nasi nggak bagus. Nah kenapa nasi nggak bagus? Ntar berhubungan juga dengan giginya. Sapi daging merah nggak bagus, kuah tidak suka. Tapi ini hanya untuk Hiro ya. Kami bawakan cerita yang scanning medisnya cepet aja karena mirip dengan kasus-kasus yang lain. Ya seperti itu. Nah sekarang masuklah kita di hasil scanning gaib. Nah waktu pertama kali aku mencoba untuk nge-scan Hiro ini, aku salfok sih sama yang ada di belakangnya dia, karena aku ngelihat ada demon. Nah demonnya itu, tapi aku berasa bentar-bentar, kok bisa ya anak sekecil ini bisa ada demon? Padahal biasanya harusnya nggak terikat atau nggak kemelekatan dengan demon gitu. Biasanya demon itu sukanya ngeganggu orang-orang yang mungkin kayak sudah lebih banyak. Kenapa mau ketawa? Lo enggak ngeliatin kamu cerita kok. Oh oke. Iya. Biasanya demon-demon itu lebih suka sama orang-orang yang udah lebih menggunakan nalarnya kayak lebih gimana ya? Lebih Egonya. lebih bisa mikirin ego, perasaan. Which is berarti udah lebih dewasa ya, remaja sampai dewasa gitu. Nah, akhirnya kita telusuri lebih jauh gitu. Terus aku ngechat kan kayak di grup anomali kayak, guys, kok ini bisa ya anak kecil ada demonnya begini. Udah gitu kuat lagi keterikatannya.
dan si demon itu menaruh bibit kebencian dan kemarahan. Yang maksudnya demon sih tipe yang naruh bibit kebencian dan kemarahan supaya anak ini tumbuh besar dengan kebencian dan kemarahan. Energi itu tuh terendus banget gitu loh. Akhirnya kita coba telusuri juga ke orang tuanya. Apakah orang tuanya benar-benar ada perjanjian sampai hero ini bisa terikat sama demon seperti ini? Dan ternyata tidak ada. Gak ada. Jadi begini, Nover semuanya. Anak 5 tahun, kalau dari pengalaman Bang Adam, kata Bang Adam ya, biasa masih dalam lindungan balita. Udah high juga. Anak 5 tahun lindungan balita. What the fuck? Mungkin maksudnya balitanya bisa hamil. Balitanya Itu lebih absurd lagi. Hah? Kenapa? Lu mikir apa? Kan pernah ada kan di berita-berita balita bisa hamil gitu. Emang ada? Ada kan pernah lihat gak sih? Pernah Bayi sih, umur tapi 5 cuma tahun. satu. Gue berlagak nggak mendengar barusan. Gue nggak dengar barusan. Aku pernah baca di Ada sih Instagram. satu doang. Iya Tapi kan? itu zaman dulu banget. Emang nggak pernah? Nggak pernah. Aku pernah baca loh di Tapi dia Instagram, nggak normal terkenal banget. kayaknya. Sampai kayak ribuan like gitu. Jangan-jangan clickbait kali. Gak tahu ribuan like pokoknya Taunya terkenal judul deh. novel lagi. Balita anak umur 5 tahun ini mengandung bayi lagi kayak gitu. Kayaknya enggak deh. Itu mungkin. Gak tahu sih. Lanjut ya. Kalau Bang Adam itu biasanya bilang balita hingga mungkin sekitar 7 tahun itu masih sangat dalam perlindungan Tuhan. Nah, si hero ini usianya kan udah 7 tahun nih, perbatasan. Actually gue lebih suka, Anomali pun juga sebenarnya masih meneliti seusia berapa sih anak itu mulai punya ego, mulai ngerasa egois dan yang lain-lain. Gue sih lebih senengnya ngambil teori psikologis ya, perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Sorry kalau gue bacanya salah, itu bagi yang pernah belajar psikologi pasti tahu. Nah, si hero ini di tahap yang disebut praoperasional. Jadi ada sensori motor, praoperasional. Ini antara lain usianya 2 sampai 7 tahun, di mana anak itu antara 6 sampai 7 sampai 8 itu mulai mengembangkan rasa egosentris. Egosentris itu melihat semuanya dengan standar dirinya sendiri. Nah, kami meneliti salah satu syarat demon bisa masuk ke pikiran dan hati manusia dan mulai bekerja ketika udah ada egosentris tersebut, udah ada egois tersebut. Nah, jadi ini membuat scanning kami harus lebih kondusif lagi. Apakah ini murni si hero diganggu oleh iblis yang lagi ngambil kesempatan? Apakah kutukan? Oh, kalau kutukan kita bahkan Batita pun ngerasa anjay, Batita aja udah ada energi demon kan. Itu ada beberapa teman-teman. Nah, itu sih jelas banget lah, Batita ada demon tuh, itu pasti atas-atasnya main kan. Jadi kalau nggak kutukan, gangguan ataupun serangan. Nah, yang serangan udah pasti nggak mungkin. Jadi tinggal 2 nih, antara kutukan atau gangguan. Sedangkan kalau kutukan, kami kan tadi udah lihat nggak ada. Gak ada. Jadi putus benangnya. Nah, dari gangguan ini harus dipecah lagi nih. Kenapa iblisnya mau sama si hero? Ada ribuan anak usia 7 tahun gitu loh. Kenapa di hero kencang gitu kan? Gue banyak liat anak 7 tahun fine-fine aja, nggak ada iblis yang segimana banget. Ini pasti ada faktor X nih. Tapi faktor X-nya kami belum tahu apa waktu itu. Jadi kan kita kan sempat bingung kenapa anak sekecil ini ada demon. Kita coba cari ini tuh sebenarnya demon itu dari keturunan atau enggak. Karena biasanya yang kayak begini tuh ada keturunan. Lalu kita sempat cross check dengan foto-foto dari keluarganya ya, dari pihak ibu maupun ayahnya. Memang sih di keluarganya ada demon, tapi bukan demon transaksi. keturunan, iya, bukan demon transaksi. Memang ada demon yang mengganggu satu keluarga itu dan memang mengincar keluarga itu. Nah, aku berasa kayaknya ada benang nih dari demon keluarganya ini ke anaknya, karena melihat potensi dari anaknya itu punya emosi yang sangat amat tinggi dan kurang bisa dikontrol. Dan orang tuanya kan juga sempat menanyakan kenapa keterlambatan bicara. Apakah ini memang medis atau ada gangguan dari demonnya atau ada hal-hal gaib. Pas kita radar memang itu karena simply jiwanya sih. Ada hubungan dengan psikologinya yang kita lihat. Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan gaib. Nah, terus aku coba terawang juga lewat jalur belakang untuk menanyakan apakah ada hubungan dengan karma di past life. Ternyata ada. Untuk masalah dia keterlambatan bicara ada hubungannya. Untuk kasus anak ini ya, aku nggak bilang ini bisa dipukul rata untuk anak-anak lain, tapi khusus untuk anak ini
ada hubungannya. Jadi aku ngelihat ketika di past life itu memang dia sama-sama nggak bisa kontrol emosi. Emosinya bahkan jauh lebih parah daripada yang ada di kehidupan ini. Aku ngelihat, sorry ini mungkin agak kekerasan ceritanya. Jadi dia memang melakukan apapun itu dengan semaunya dia, dengan egonya dia. Sampai satu momen dia itu pernah kurang ajar sama ibunya. Jadi ibunya kan memang mendidik dia dengan kasih sayang dan lain sebagainya. Tapi karena dia kontrol dirinya sangat amat buruk dalam hal ego dan emosi, dia pernah melakukan kekerasan ke ibunya sendiri intinya. Di past life ya? Iya, kekerasannya ini maksudnya memukul, menginjak, itu sempat ia lakukan. Makanya pas aku tanya ke Abstrak Alam menjawab anak ini dilahirkan kembali untuk belajar. Dan memang dia membawa sebuah karma yang harus dia selesaikan, dan Tuhan sengaja kasih dia kesulitan berbicara dari usia muda untuk membatasi pergerakan dia. Bayangkan ketika dia benar-benar full bisa melakukan apapun itu, lalu memperlakukan orang lain seperti itu juga. Itu kan tidak baik, makanya dia diberikan kebatasan. Oh ya, selain keterlambatan bicara, dia sebenarnya juga yang aku radar ada special needs. Tapi saran aku sih better itu coba cek ke yang pihak lebih kompeten, ya, psikolog lebih ke gitu. kompeten. Karena yang aku lihat memang anak ini susah fokus dan memang kayaknya pembelajaran di sekolah agak susah di keep up. Tapi ibunya juga bilang kan, oh dia memang bukan sekolah di sekolah yang normal, memang beda. Ini mulai ke arah gaib campuran medis nih. Jadi sebenarnya bukan medis sih, gaib campuran physical. Si anak ini sering mematung ke sebuah tempat sambil banting-banting barang. Begitu kami lihat, langsung kami scan, ya elah Kunti. Iya. Kami pikir demonnya, ternyata Miss K. Sebenarnya Miss K-nya nggak jahat, tapi Miss K-nya tuh kayak, ih lucu ya, wah, gitu. Tapi Biasa ya sih. anaknya berasa gitu loh. Terus orang tuanya nanya, which is Megumi nanya kayak, anomali sebenarnya kalau anak seusia 7 tahun ini, hero ini dia indigo nggak? Dan dia tuh melihat nggak sih? Kami coba ngeradar kan. Kayaknya bukan melihat, tapi merasa. Jadi kalau gua hack kepikirannya hero itu dan perasaannya, ibaratnya kayak gini loh. Kayak hero tahu ada sesuatu di situ. Dia nggak bisa explain itu apa, nggak kelihatan mata, tapi nggak nyaman dan mengusik hatinya, makanya dilempar-lemparin gitu. Padahal udara kosong. Itu yang dirasakan oleh anak 7 tahun. Kalau berdasarkan penerawangan gue ya. Dan tapi itu bukan indigo. Makanya banyak anak-anak ya usia segitu yang masih peka ditanya, kamu ngeliat apa? I don't know, bad, mommy, daddy, bad, I don't like it. Tapi nggak bisa deskripsiin apa gitu. Coba deh kalau sambil topinya dicabut terus ngomong mami, daddy gitu. Mami, bad, ugly, monster face. udah cocok. Udah puas. Udah. Oke. Nah iya guys, jadi memang banyak banget sih klien-klien kami ya yang menanyakan, ini kenapa ya kok anak-anak saya bisa melihat gitu, apakah mereka indigo? Oh, not so fast teman-teman. Jadi belum tentu anak kecil itu udah fix kalau dia bisa lihat sama dengan indigo. Enggak, belum tentu. Emang anak kecil itu mereka kan masih murni. Terus sometimes kalau dari penelitian aku sih sebenarnya mereka itu belum bisa mengontrol diri kan. Jadi sometimes frekuensi mereka, anggap aja nih frekuensi manusia di sini nih. Terus frekuensi kayak demon, jin, ya Kunti, ya you name it lah ya. Itu di sini misalnya. Nah, karena dia aja belum bisa mengontrol diri gitu kan. Akhirnya kayak kadang-kadang bisa kayak fluktuatif begini nih frekuensinya dia. Nah, jadinya saat bersamaan, saat sama, atau mungkin si Kunti ini ngedeket gitu, dianya ngerasa gak nyaman, lama-lama jadi takut, dianya kan jadi menurun. Dia jadi menurun, otomatis frekuensinya sama dong. Nah, pas sama ini, ya udah jadinya si bayi ini bisa ngelihat gitu. Keren penjelasan kamu. Cuma pakai tangan. Ya daripada pakai mulut. Lalu ketika gue tanya sama Megumi bahwa ini hero kok kayak nggak suka kelembutan ya. Nah ini sedikit banyak pengaruh demonnya nih. Ternyata gue tanya kayak hero ini seneng mainan-mainan yang agak, mohon maaf, violence nggak? Kata Megumi kalau pistol-pistolan sih enggak, yang violence gitu enggak. Tapi dia tuh suka silicone teether yang buat gigi tuh, which is umur 7 tahun dia suka yang keras banget gitu, inget nggak?
keras. Jadi di saat anak lain tuh udah pengen yang lembek-lembek, sweet, chocolates yang soft gitu, ini dia malah suka yang keras-keras gitu kan. Kalau mau praktekin dibuka topinya dulu. Nggak mau ah, curang ah. Nggak mau. Cocok. Nanti nggak kelar-kelar lo. Ya udah. Kemarin Hanovers lo. 1, 2. Abis lucu kan? Emang tampang kakak sebayi itu apa? Enggak lucu soalnya kayak dede-dede gitu kalau buka topi. Ini gejala-gejala mereka high, bener, positif, mereka high. Tuh kan, ayo kita ngeflow. 1, 2, 3. Ngeflow. Lihat sendiri kan? Yakin gue mereka high nih. Ini kalau mereka di stop polisi ya, yang pakai nafas itu gitu bunyi, terus gitu. Ketawanya Lebih pasti kayak mirip gitu. kakak ketimbang aku Iya sih, ketawanya. mirip sih. Coba editor coba replay lagi muka Kak Willy pas lagi ketawa kayak gitu. Nah, nggak suka kelembutan ini ternyata ini pas gua nge-scan nggak suka kelembutan, gua tahu bahwa iblis itu udah mulai ngotak-ngatik rasa kekerasan dan kebencian itu. Iblisnya udah kenalan nih sama kami nih. Kami lihat iblisnya kayak remaja ya, aduh iblis kecil, Kayak iblis kenalan. remaja gitu loh. Terus ternyata gimana Lin? Dia si hero tuh mesti dididik dengan cara apa? Kamu yang lihat, kamu yang kasih tahu. Jadi hero itu kan memang kontrol emosinya kurang baik, apalagi dia keterlambatan bicara. Ibunya sebenarnya sudah merasa kalau hero ketika ingin menyampaikan sesuatu tuh agak sulit. Jadi ujung-ujungnya emosi karena sepertinya dia nggak bisa menunjukkan apa yang dia inginkan, intinya begitu. Karena nggak bisa ngomong kan? Iya, karena Jadinya nggak bisa nggak ngomong. tersampaikan. Lalu aku sempat tanya abstrak alam solusinya bagaimana, karena ini kan berhubungan dengan cara mendidik anak kan. Lalu abstrak alam menjawab kalau misalnya memang ibunya harus benar-benar sabar banget ke hero dan tidak boleh memperlakukan hero dengan kasar ataupun kekerasan lah intinya, baik verbal maupun fisik. Jadi harus yang gimana? dimana secara nggak sengaja dilakukan, tapi ya dia baru ngaku belakangan Meguminya gitu. Jadi orang tuanya harus mendidik hero dengan cara ketika melakukan sesuatu dalam hal-hal kecil aja keseharian itu harus mengajak hero dan mempraktekannya langsung di depan hero. Jadi jangan biarkan hero dibiarkan begitu saja lalu dengan kata-kata verbal menyuruh hero melakukan tindakan yang diminta oleh orang tuanya. Karena si hero ini kurang mengerti akan hal itu. Hero belajar itu lebih cepat ketika dipraktekkan langsung dan dia mempraktekannya langsung. Jadi kayaknya gaya belajar dia itu kinestetik yang aku dapet sih dari abstrak alam. Gak bisa by verbal maupun visual doang. Jadi by kinestetik, contoh sederhana. Contohnya kayak misalnya melipat selimut. Dari hal sederhana aja. Jadi ibunya harus bilang ke hero beserta dengan bahasa isyarat tangan lah misalnya. Jadi harus dibantu juga dengan bahasa isyarat tangan karena hero kan masih keterbatasan bicara. Jadi butuh isyarat tangan yang menjelaskan ke hero apa yang orang tuanya katakan intinya gitu. Contohnya melipat selimut. Dia harus mencontohkan kepada hero, kamu lipat ya selimutnya. Sambil dipraktekin. Iya, abis itu langsung dipraktekkan lipatnya gini, gini, gini. Itu contoh aja. Bukan cuma gini, kiri, kanan, ke depan, gini. Enggak. Iya, nggak bisa. Nggak Jadi bisa. orang tuanya harus mempraktekannya langsung di depan hero. Terus selanjutnya baru meminta hero untuk mempraktekannya kembali. Dan emang harus sabar. Di tahap ini orang tuanya harus sabar. Kalau misalnya hero melakukan kesalahan, paling bilangnya, no, coba lagi. Kayak gitu. Jadi harus diperlakukan dengan pelan-pelan dan lembut. Kalau misalnya hero sudah melakukan tindakan yang baik dan benar dan yang sesuai dengan orang tuanya setidaknya sebaiknya memberikan sedikit komplimen, iya benar, komplimen ke hero. Contohnya, it's good, what you are doing is great. Sampai sini, ketika Elin udah cerita gitu, iblisnya udah mulai ngamuk. Udah ibaratnya kayak duak gitu, udah mulai ya dong kesel dong iblisnya kan gara-gara hero mulai ada apa ya istilahnya? Ada chance untuk dia nggak marah-marah lagi, nggak dipendem lagi. Iblisnya udah marah tuh. Gue mau melengkapi Aileen. Ada yang disebut dengan pendidikan reinforcement versus punishment. Kalau reinforcement itu penguat, punishment tuh dihukum. Ini sebenarnya teori psikologi, teori pembelajaran anak dasar sih. Kami nggak ahli tapi gue pernah belajar. Kalau punishment itu seperti yang teman-teman tahu. Anak berbuat salah apa dikurung di kamar mandi atau ditabok, diceples pakai ikat pinggang
gue dihajar pakai ikat pinggang. Kalau reinforcement nggak diceples, nggak dipukul, tetapi ketika dia berbuat yang benar diberi reward. Misalnya kalau dia berbuat salah ya didiemin aja. Tapi kalau dia berbuat yang benar, misalnya diajak jalan-jalan dan yang lain-lain, si hero ini tipe yang harus pakai reinforcement, ya kan Lin? Positive reinforcement. Jadi misalnya hero berbuat benar, disenyumin, diberi kasih sayang, diajak jalan-jalan, iblisnya tambah marah lagi dong. Gue bilang gitu, kayak udah gerem banget gitu loh, kayak. Tapi belum kena mental, belum. Iblisnya masih kayak udah marah banget nih, kayak siapa sih manusia ini ngalangin kerjaku saja kan. Nah tiba-tiba sampai situ iblis udah marah banget, tapi belum kena mental nih, belum. Nah, iblis itu sebenarnya pengen menjadikan hero apa? Sebagai alat. Jadi bukan jadi korban, karena masih kecil banget kan. Iblisnya ngerasa kayak, wah ini kalau gede dia memelihara terus kebencian dan kemarahannya. Woi, karya gue nih, biasalah iblis standar gitu kan. Apalagi ditambah lagi si hero ini kan memang kontrol dirinya masih kurang ya. Dari kecil itu aja udah kelihatan kalau marah aja bisa langsung banting barang. Jadi ditambah lagi karena si hero ini adalah special needs, dia agak kurang bisa sekritis orang-orang pada umumnya lah. Intinya seperti itu. Makanya ada domplengan iblis itu yang ingin menjadikan hero itu sebagai alat. Pokoknya setiap kali kami nge-scan, makin ketahuan buruk borok iblisnya, itu makin kesel dia. Tapi dia tahu kalau nyerang kami, kami serang balik. Kan hukumnya gitu. Kita gencatan senjata, siapa yang nyerang duluan, kalau kami doa, abis loh, ya kan? Tiba-tiba dong, ada GR putih yang selalu bantu gua dan anomali. GR putihnya datang melewati tembus ruang dan dimensi. Terus ibaratnya ini si hero nih, GR putihnya kayak gini. Terus GR putihnya tuh kayak bilang, perjalananmu masih panjang, kamu kasihan, tidak apa-apa Tuhan besertamu. Tapi yang bikin kacau adalah tuh GR putih bertindak seakan-akan gak ada iblis di situ. Iblisnya kayak dicuekin, kena mental coy iblisnya. Iblis tuh kayak diem gini mukanya. Lo iblisnya kayak kalau iblisnya bisa ngomong, lu nggak ngargain gue ya di sini. Gue tuh iblis lo. GR cuek bebek, GR putih itu cuma kayak, kamu kasihan nak, perjalanan kamu masih panjang. Bener-bener cuekin. Terus GR pergi lagi. Seakan-akan kayak the iblis was never there. Iblisnya nggak pernah di sana kan. Itu udah kena mental dikit tuh. Nah yang paling parah adalah iblisnya masih junior ya. Junior kan. Oh ada dua, sorry gue cerita. Jadi sebenarnya si iblis itu kami pertama di tag satu, yang junior tuh, yang nempel. Tapi di balik Megumi pas fit call ada yang lebih gede. Kayaknya tuh seniornya deh. Jadi yang kelihatan di fit call yang seniornya ya. Yang junior tuh kami by vision. Itu kan yang memang ngincar satu keluarga itu kan, supaya satu keluarga itu ya arahannya negatif lah, hancur. Kehancuran. Terus tiba-tiba Megumi nanya seperti ini. Oh iya anomali, mau bahas suplemen nih. Jadi hero ini aku nggak memutuskan pakai obat-obatan dokter karena obat-obatannya buat pasien skizofrenia. Iya, disamakan sama itu. Si Meguminya takut bahwa aduh ntar kalau anak gua kan nggak skizofrenik, kenapa dikasih obat-obatan skizofrenik gitu kan? Akhirnya si Megumi beserta suaminya nggak mau deh pakai suplemen. Nah dia nanya ke Anomali, kalau pakai suplemen gimana Anomali? Tahu-tahu guys, gua ngedetek sesuatu lagi. Gua ngelihat ada vision panas matahari bersama si hero. Dia tenang. Gue bingung dong. Gue nanya sama Megumi, Megumi, hero ini justru kalau di sinar matahari lagi jemuran atau apa, dia tenang ya? Oh iya, dia suka banget berenang katanya. Terus gue bilang, justru pas lagi di sinar matahari itu iblisnya nggak bekerja, iblisnya tambah kena mental. Sumpah ya, di video call yang tadi juniornya di sini, dia ke senior kayak, iya bener kayak gitu. Kayak gitu tampaknya. Bener. Susah banget sih godain manusia, susah banget sih. Wah asli kami ngakak guys. Sampai si Megumi, kenapa ya anomali ada yang lucu? Enggak kak, enggak. Kata Keris, kamu lucu Willy begitu. Ulangi lagi dong sekali lagi untukku. Kata Keris. Ya pokoknya si iblis juniornya, ini kan senior. Kenapa susah banget sih gua ganggu orang gitu. Sudah mirip Willy. Kata Keris. Itu kayaknya kalau kita radar iblis juniornya itu kayaknya pertama kali ganggu manusia deh. Jadi terus gagal. Iya. Baru mencoba first try terus gagalnya kayak begini gara-gara orang kayak kami. Terus si seniornya bukannya dendam sama kita, dia kayak agak senyum juga kayak gitu sih. Terus bilang apa, ya sudah nak, nggak apa-apa nanti kita pikirkan ulang ya rencananya. Akhirnya
seniornya berasa di suara gue, oke kita mundur dulu, kita atur strategi. Si junior kayak terus sambil mundur gitu kan. Gila, itu pertama kali kami nanganin kasus kayak gini. Kacau banget bisa kayak gitu. Udah sih, itu punchline-nya tadi. Tapi memang katanya dia emang seneng sih kalau berenang di disorot sama sinar matahari gitu, di outdoor kan berenangnya. Tuh dia seneng banget ya, ceria, happy gitu. Makanya mungkin karena itu demonnya nggak bisa ngeganggu. Nah tadi kan bahas suplemen. Jadi ternyata kayaknya malaikat tubuhnya juga deh yang bantu gue. Artinya si Hiro butuh sinar matahari yang sehat as much as possible sebagai suplemen. Perhaps itu yang disebut vitamin D dan kalsium kali ya. Karena justru biasa kan anak usia 7 tahun gak suka panas ya. Ini Hiro suka banget ya, karena memang karakter jiwanya suka. Dan hanya saat itu iblis-iblis gak mengganggu. Udahlah, habislah harapan lu, Bliss gitu. Lanjut ya. Sekarang yang Megumi nih. Nah, yang berikutnya ini cukup serius, Hanover semuanya. Dan ya gue berusaha bawa ini agak serius juga ya, karena ini penting banget message-nya bagi setiap orang di sana yang pernah berusaha bundir tapi nggak jadi. Kalau udah bundir jadi, ya udahlah, itu udah urusan Tuhan jiwanya. Tapi kalau nggak jadi bundir, wah ini efeknya. Oke, kami cerita. Setelah kami scanning Hiro dan kami memberikan solusinya untuk Hiro begini. Memang kami katakan kami nggak tahu Hiro ini akan berbicara usia berapa. Kami nggak bisa menjamin. Tetapi kalau diberi abstrak oleh alam, sinar matahari, positive reinforcement education, dan yang lain-lain, ikutilah. Semoga ada harapan gitu loh. Masa iya mesti surgery? Kami kan juga nggak pengen anak 7 tahun di surgery otak, itu kan perasaan jadi orang tua bagaimana kan. Nah sekarang setelah masalah Hiro selesai, ternyata Megumi juga punya masalah yang jauh lebih berat daripada Hiro. Jadi Megumi cerita, dia dulu waktu at the lowest point in her life, dia tuh pengen berbuat gila. Yaitu dia pengen menghabisi nyawa si Hiro duluan. Setelah dia menghabisi, dia pengen komit bundir. Gue ulang ya, dia pengen menghabisi nyawa Hiro. Setelah menghabisi nyawa Hiro, barulah dia bundir. Itu menurut gue udah fatal sih, udah fatal. Kami anomali nggak tahu sejauh mana energinya dan seberapa dekat niat dengan aksi. The fact that Megumi fit call bersama kami artinya kan tidak terjadi. Namun siapa yang tahu powernya saat itu seberapa, kami nggak tahu. Nah, tiba-tiba GR Putih yang selalu membantu gue datang agak kencang presensinya. Lalu dia ngomong dengan tegas ke Megumi. GR Putihnya bilang, energi bundir yang tidak jadi tertuang itu menghantam kembali tubuhmu. Semenjak kamu lolos dari bundir tersebut, kamu merasakan kesehatan tubuhmu turun bukan? Dan ternyata kata Megumi, iya, abis dari niat bundir itu aku berasa gak sesehat dulu lagi. Remember? Lalu GR-nya melanjutkan, selmu, sel-sel badan sudah pernah merasakan akan rasanya tidak diinginkan. Dan energi itu sudah menghantam sampai selular level. Makanya aku katakan, kata si GR Putih, energi bundir adalah salah satu jenis energi yang paling destruktif dan paling susah untuk pulih jika itu menghantam dirimu. Langsung Megumi terdiam. Karena selain selain badan yang gak sehat juga gak bisa pulih. Terakhir GR Putih yang sama bilang, dari semua tubuhmu yang tidak bisa sembuh adalah kepala dari hasil energi sisa niat bundir tersebut. Makanya Megumi cerita kepala dia sakit-sakitan terus semenjak tidak jadi bundir tersebut. Dari situ ketika GR udah turun tangan, untungnya GR Putih sih, GR udah turun tangan dan udah bersabda seperti itu, gue baru sadar, oh my god, ini gak main-main guys. Kami percaya banyak orang di luar sana yang pasti pernah niat bundir, entah berhasil entah enggak. Ada yang berhasil, ada yang tidak, ada yang sudah pengen di tengah jalan atau digagalkan, baik oleh temannya ataupun oleh jalan Tuhan. Namun kayaknya sampai titik tertentu, energi itu begitu besarnya dan derasnya, kalau nggak jadi itu menghantam ulang. Jadi juga parah, nggak jadi juga menghantam ulang. Begitu. Lalu GR Putihnya sepertinya empatinya
sangat tinggi terhadap Megumi, GR putihnya mundur. Biarkan anomali bekerja dengan hal-hal lain, antara lain malaikat tubuh. Ya malaikat tubuh ditanya kita ya, jadi kayak apa racunnya, biasalah telur, sapi, ya yang kayak begitu-gitu. Tahu-tahu gue lagi ngeliat bahwa nafasnya Megumi itu kayak selalu nggak enak terus. Kayak gimana ya? Kayak sesak enggak, tapi juga nggak enak lah nafasnya. Gue nggak bisa jelasin, pokoknya nggak enak. Dan nafsu makan dia cuma 90%. Nah gue pikir itu hasil malaikat tubuhnya dong yang ngomong. Enggak guys, ternyata itu masih efek berantai damage atau kerusakan dari niat bundir tersebut. Jadi dari selular level udah kena, masih syukur bisa sembuh ya. Kepala susah, nafas jadi nggak enak, dan juga nafsu makan turun, hanya tinggal 90%. Dan itu diakui oleh Megumi. Iya memang, aku kayak susah untuk nafsu makan lagi. Kayak padahal bukan makanan yang nggak enak, susah. Betapa bahayanya teman-teman niat bundir tersebut. Long story short, tiba-tiba ada Arka datang. Lalu Arka itu bilang kayak, ayo bekerja. Intinya sih sepertinya Arka itu datang atas doa yang dia harus memutus energi magnet niat bundir tersebut. Jadi begini, kelihatannya sekali Megumi memutuskan untuk bundir, baru niat dan baru udah pengen action, energi itu akan ada terus. Dan energi itu menjadi benang magnet bagi iblis-iblis lain untuk mengendus energi tersebut. Dan dengan gampang iblis lain akan seperti punya tuh orang itu bro, tuh orang itu. Kayak dengan gampang kedetek aja. Nah Arka itu dengan anomali kami berdoa, ya Tuhan atas kuasamu dan kasihmu, diputuskanlah benang energi negatif ini, bak gitu sama Arkanya. Ya kami nggak tahu efeknya apa ya, tapi I'm not sure itu membuat badannya Megumi lebih baik, tapi setidaknya dia tidak menjadi magnet bagi para iblis lagi. Kira-kira segitu dulu kisah kami bersama klien anomali. Ini menurut gue cukup deep message-nya bagi setiap orang, karena gue yakin banyak kok orang-orang di luar sana yang pernah memikirkan ataupun pernah berniat atau bahkan sudah melakukan aksi ataupun niat bundir. Ada 2 poin yang kami bisa bagikan di akhir video ini. Yang pertama, jangan pernah menganggap remeh hantaman balik energi niat bundir, karena kami sudah melihat sendiri dan dikonfirmasi sendiri oleh Grim Reaper. Teman-teman, Grim Reaper adalah agen pencabut nyawa. Jadi please jangan anggap remeh semua pesan malaikat maut. Yang kedua, penerapan sains psikologi juga tidak bisa dianggap remeh. Banyak banget orang tua di luar sana yang mendidik anaknya dengan cara yang menurut gue masih keliru. Ini gue gak boleh ngomong siapa sih, termasuk salah satu keluarga gue. Waktu itu anak gue nih kejeduk kaki meja, yang dipukul kaki mejanya. Bandel kaki mejanya. Itu apa itu? Apa itu gitu? Kok kaki mejanya yang salah itu? Ya anyway, silakan teman-teman Google lagi bagaimana pendidikan positive reinforcement ataupun punishment. Gue yakin itu pasti bermanfaat, karena tidak ada sih anak seusia seperti itu yang ingin dimarahi terus-menerus. Terakhir ada pesan dari Keris sih. Go. Bagi kamu di luar sana yang berpikir bahwa bundir itu adalah solusi, kamu salah besar. Karena sejujurnya ketika kamu meninggal nanti, akan ada kehidupan yang seharusnya akan kamu jalani. Ketika kamu bundir, jiwa kamu atau roh kamu mengetahui kamu meninggal karena apa. Dia mengetahui dan tidak akan bisa melupakannya. Dia akan membawa rasa sakit itu sampai kehidupan setelah kematian. Jadi, aku ulangi lagi bahwa bundir itu bukan solusi. Itu hanya akan memperparah rasa sakit kehidupan yang pernah kamu alami, kata Keris.
Sekian video kami kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi. See you guys. See you. See you. Akhirnya bener. Dah yuk. Sudah ngantuk guys, lihat nih matanya. Ada yang mau ditambahin? Udah sangat komprehensif sih. Mau Exactly itu. tidur. Oke. Udahan yuk. Yuk. Kapan udahan? Udah ini sekarang ditutup aja. Oh udah. Udah selesai. Conclusionnya? Konklusinya cuma 2, efek bundir, Yay, efek see energi you guys bundir in the jangan next video. What? Kan happy gitu. Yuk. Yuk, 1, 2, 3.